Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Haris Putra Prasetya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan akan memberikan penjelasan dan menjelaskan materi inovasi pembelajaran. Selamat datang pada video tutorial implementasi asesmen adaptif berbasis artificial intelligence. Video ini ditujukan untuk para dosen dan mahasiswa sebagai panduan memahami cara kerja, manfaat, dan langkah praktis menggunakan sistem asesmen adaptif di universitas kita. Mari kita mulai. Asesmen adaptif berbasis AI adalah sistem evaluasi daring yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis sesuai kemampuan mahasiswa. Jika mahasiswa menjawab benar, sistem memberikan soal yang sedikit lebih sulit. Jika salah, soal berikutnya menjadi lebih mudah atau memberikan scaffolding. Dengan cara ini, setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman tes yang personal dan sesuai level kemampuan mereka saat ini. Manfaatnya yaitu untuk dosen, sistem menyediakan data diagnosis yang akurat, seperti kompetensi mana yang sudah dikuasai dan mana yang perlu intervensi. Bagi mahasiswa, mereka bisa melihat perkembangan belajarnya secara real time, mengetahui kekuatan dan kelemahan serta mendapatkan rekomendasi materi belajar lanjutan. Alur sebagai berikut. Begini cara kerjanya. 1. Mahasiswa login ke portal asesmen. 2. Sistem memberikan beberapa soal pemetaan awal. 3. AI menganalisis jawaban dengan cepat. 4. Soal berikutnya langsung menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan jawaban mahasiswa. 5. Setelah selesai, sistem menghasilkan laporan otomatis berisi skor, tingkat penguasaan kompetensi, dan rekomendasi pembelajaran. Begini cara penggunaan untuk mahasiswa. Pertama, mahasiswa membuka situs asesmen dan login menggunakan akun kampus, pilih mata kuliah, lalu klik mulai tes. Selama tes, cukup fokus pada jawaban. Tidak perlu khawatir soal tiba-tiba lebih sulit atau lebih mudah. Itu bagian dari mekanisme adaptif. Setelah tes selesai, mahasiswa akan melihat dashboard kemajuan, presentasi penguasaan materi, rekomendasi topik yang harus dipelajari, riwayat peningkatan kemampuan dari tes sebelumnya. Nah, berikut ini penggunaan untuk dosen. Sementara itu, dosen dapat membuka instruktur dashboard untuk melihat laporan kelas. Di sini dosen bisa memeriksa diagram sebaran kemampuan mahasiswa, daftar mahasiswa yang memerlukan pendampingan, kompetensi mana yang lemah di tingkat kelas, rekomendasi AI untuk intervensi pembelajaran. Contohnya, jika 60% mahasiswa kesulitan pada topik analisis data, sistem akan memberikan saran agar dosen memberikan remedial atau materi tambahan khusus pada topik tersebut. Nah, berikut contoh implementasinya. Berikut contoh intervensi yang dapat dilakukan. Intervensi individual. Dosen menghubungi mahasiswa yang dapat skor rendah dan memberi tugas latihan tambahan. Intervensi kelompok. Jika banyak mahasiswa yang lemah pada kompetensi tertentu, dosen dapat mengadakan sesi pengayaan atau micro learning khusus. Dan juga umpan balik cepat, mahasiswa bisa langsung memperbaiki pembelajarannya berdasarkan rekomendasi sistem tanpa menunggu penjelasan kelas. Nah, untuk mengatasi kekhawatiran, validitas tinggi, data aman, tes bersifat adil dan personal. Sebagian dosen mungkin khawatir tentang validitas dan keamanan. Perlu diketahui bahwa sistem ini telah menggunakan algoritma verifikasi soal, keamanan data berlapis, dan meneliti hasil reliable. Sementara mahasiswa yang ragu tidak perlu khawatir karena tes adaptif tidak menghakimi, tetapi membantu menunjukkan level kemampuan yang sebenarnya secara lebih adil dibanding tes konvensional. Nah, sebagai penutup, dengan asesmen adaptif berbasis AI, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal, efektif, dan berbasis data. Mari kita bersama-sama memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kampus kita. Terima kasih telah menonton dan selamat mencoba. Dadah.
Terima kasih sudah memperhatikan dan menonton. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat ya. Dan bila mana ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.